Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, sampai bertemu kembali hari ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, langsung saja hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu materi sistem gerak. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu menganalisis penyusun otot sebagai gerak aktif dengan benar. Kemudian yang kedua, siswa mampu menganalisis fungsi dan jenis-jenis otot dengan benar. Dan yang ketiga, siswa mampu menganalisis kelainan yang terjadi pada sistem gerak dengan benar. Yang pertama itu ada pengertian otot rangka. Jadi, otot rangka ini merupakan otot yang melekat pada tulang dan dapat bergerak secara aktif. Nah, pada otot ini, berat otot rangka itu ada 40% dari berat badan. Nah, pada wajah kita ini, otot itu melekat pada kulit dan akan bergerak jika otot itu mengalami kontraksi atau berkontraksi. Adapun kemampuan khusus otot yaitu terdiri dari 3. Yang pertama itu ada kontraktibilitas, yaitu kemampuan untuk berkontraksi atau memendek. Kemudian yang kedua itu ada ekstensibilitas, yaitu kemampuan melakukan gerakan kebalikan akibat dari kontraksi. Dan yang ketiga ini ada elastisitas, yaitu kemampuan otot untuk kembali ke posisi semula setelah berkontraksi atau disebut juga dengan relaksasi. Selanjutnya, fungsi otot rangka. Yang pertama itu sebagai pergerakan, di mana otot ini menggerakkan tulang untuk melakukan gerakan. Kemudian yang kedua itu menopang dan mempertahankan postur tubuh, yaitu di mana otot itu dapat menopang rangka dan mempertahankan tubuh dari gaya gravitasi bumi saat berada dalam posisi berdiri maupun duduk. Kemudian yang ketiga itu sebagai produksi panas. Jadi, metabolisme kontraksi otot dapat menghasilkan panas untuk mempertahankan suhu normal pada tubuh kita. Selanjutnya, sifat gerak otot. Seperti yang kita ketahui bahwa sifat gerak otot itu ada 2. Yang pertama itu ada gerak antagonis, yaitu gerak berlawanan. Dan yang kedua itu ada gerak sinergis atau bersamaan. Nah, yang pertama ini kita akan membahas gerak antagonis atau berlawanan. Yang pertama itu ada ekstensor, fleksor, yaitu gerakan meluruskan dan membengkokkan. Kemudian yang kedua itu ada gerak abduktor dan aduktor, yaitu gerakan menjauhkan dan mendekatkan. Kemudian yang ketiga ini ada gerak depresor dan elevator, yaitu gerakan ke bawah dan gerakan ke atas. Kemudian yang keempat ini ada gerak supinator pronator, yaitu gerakan menengadah dan menelungkup. Selanjutnya yang kedua itu ada gerak sinergis atau bersamaan. Jadi gerak sinergis ini merupakan gerak otot yang bersamaan arah. Jadi kedua otot ini itu akan melakukan kontraksi secara bersamaan dan relaksasi secara bersamaan. Contohnya itu ada otot pronator teres dan pronator quadratus pada lengan bawah. Selanjutnya itu ada macam-macam otot. Seperti yang kita ketahui bahwa macam-macam otot itu ada 3. Yang pertama itu ada otot rangka atau lurik. Kemudian yang kedua itu ada otot jantung. Dan yang ketiga itu ada otot polos. Yang pertama, seperti pada gambar tersebut,
itu ada gambar otot lurik atau otot rangka, yaitu otot yang melekat dan menggerakkan tulang rangka. Kemudian gambar kedua itu merupakan otot jantung, yaitu otot yang hanya dijumpai pada dinding jantung dan vena cava yang memasuki jantung. Kemudian gambar ketiga itu ada gambar otot polos, terdiri dari sel-sel otot yang berbentuk gelendong dengan satu inti sel yang terletak di tengah. Kemudian, otot polos ini tidak melekat pada tulang rangka tubuh. Selanjutnya itu ada kelainan atau penyakit yang terjadi pada sistem gerak, antara lain pertama itu ada kelainan pada tulang, meliputi fraktura sederhana, fraktura kompleks, grand stick, dan comminuted. Yang pertama itu ada fraktura sederhana. Fraktura sederhana ini merupakan fraktura yang tidak melukai otot yang ada di sekitarnya. Seperti gambar pertama ini yang kita lihat, itu merupakan gambar dari fraktura sederhana. Kemudian yang kedua itu ada gambar dari fraktura kompleks, yang merupakan fraktura yang melukai otot atau organ yang ada di sekitarnya, bahkan dapat muncul ke permukaan kulit. Kemudian yang ketiga itu merupakan gambar dari kelainan tulang grand stick, yaitu merupakan fraktura sebagian yang tidak memisahkan tulang menjadi dua bagian. Kemudian yang keempat itu ada gambar dari kelainan tulang yang disebut dengan comminuted, yaitu merupakan fraktura yang mengakibatkan tulang terbagi menjadi beberapa bagian tetapi masih berada dalam otot. Kedua itu ada kelainan pada persendian, meliputi dislokasi. Dislokasi ini merupakan pergeseran tulang penyusun sendi. Kemudian yang kedua itu terkilir. Terkilir ini merupakan tertariknya ligamen karena gerak tiba-tiba. Kemudian yang ketiga ini ada ankilosis, yaitu sendi tidak berfungsi. Dan yang keempat itu merupakan artritis. Artritis itu biasa kita sebut juga dengan peradangan pada sendi. Kemudian yang ketiga itu ada kelainan pada tulang belakang. Seperti gambar pertama yang kita ketahui itu merupakan gangguan skoliosis, yaitu melengkungnya tulang belakang ke arah samping. Terlihat jelas pada gambar tersebut, yaitu susunan tulangnya melengkung ke arah samping. Kemudian yang kedua itu ada kifosis. Kifosis ini merupakan perubahan kelengkungan pada tulang belakang sehingga organ kita itu menjadi bongkok. Seperti pada gambar ini, terlihat jelas sekali itu ada anak sedang membaca buku dengan posisi yang bongkok, bahkan sangat bongkok, yang biasa kita sebut juga dengan kelainan kifosis. Selanjutnya itu ada lordosis. Seperti gambar tersebut, bahwa lordosis itu melengkungnya tulang belakang di arah pinggang ke arah depan sehingga kepala tertarik ke arah belakang. Terlihat jelas sekali pada gambar tersebut bahwa susunan tulangnya ini melengkung ke arah depan. Kemudian yang terakhir itu ada subluxasi, yaitu merupakan gangguan tulang belakang pada segmen leher sehingga posisi kepala itu tertarik ke arah kiri atau tertarik ke arah kanan. Selanjutnya yang keempat itu ada kelainan pada otot yang meliputi satu atrofi. Ini merupakan penurunan fungsi otot karena otot itu mengecil atau kehilangan kemampuan untuk berkontraksi. Seperti gambar di bawah ini merupakan gambar dari kelainan otot yang disebut juga dengan atrofi.
Kemudian yang kedua, seperti pada gambar tersebut terlihat jelas ya, bahwa hipertrofi ini merupakan otot yang berkembang menjadi lebih besar dan kuat. Kemudian yang ketiga, terlihat jelas sekali juga ini merupakan tetanus. Jadi tetanus ini merupakan otot yang mengalami kekejangan karena terus-menerus mengalami kontraksi sehingga tidak mampu lagi untuk berkontraksi. Ini disebabkan karena adanya luka yang terinfeksi bakteri Clostridium tetani. Kemudian yang keempat ini ada gambar seseorang yang terkena kelainan mistenia gravis. Mistenia gravis ini merupakan otot yang secara berangsur-angsur melemah dan akan menyebabkan kelumpuhan. Ya, jadi sekian untuk pembelajaran hari ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa hari ini kita telah mempelajari penyusun otot sebagai anggota gerak aktif. Kemudian kita telah mempelajari fungsi-fungsi dan jenis-jenis otot. Kemudian kita juga telah mempelajari kelainan atau penyakit yang terjadi pada sistem gerak. Nah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap menjaga kesehatan, stay at home, selalu jaga jarak, dan jangan lupa selalu pakai masker kemanapun kalian pergi. Kemudian, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.